Pemirsa, belakangan kian ramai wacana apakah pemilihan presiden akan berlangsung satu atau dua putaran. Tentunya jika dari kubu dan tim ses Capres 02, narasi satu putaran ini seringkali digaungkan dengan berbagai alasan. Namun apakah alasan-alasan tersebut sepadan dengan terpilihnya pemimpin terbaik secara demokratis? Berikut kita akan simak ulasannya dalam Fact Check Pilpres 2 putaran demokratis. Kita akan lihat sih pemirsa, siapa saja sih yang sering menarasikan Pilpres 1 putaran selain kubu pasangan calon nomor urut 2. Ternyata ada sejumlah menteri-menteri kabinet Jokowi, seperti misalnya Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Kemudian Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga pernah menarasikan seolah-olah mempengaruhi Pilpres ini satu putaran begitu. Dan juga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi. Nah, kemudian pemirsa, kita juga akan melihat untuk grafis berikutnya apa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menarasikan Pilpres atau mempengaruhi Pilpres ini akan berlangsung satu putaran. Yang pertama biasanya adalah seperti hemat anggaran. Kemudian juga ada kepastian investasi untuk investor dan juga melunaknya fragmentasi dan polarisasi politik karena memang pemilu ini akan lebih cepat selesai. Dan juga masih ada narasi-narasi dan juga alasan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih seharusnya sikap kita di narasi satu putaran atau dua putaran ini? Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Capres nomor urut 01, Anies Baswedan. Nah, biarkan rakyat saja yang menentukan mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elit. Lalu juga bagaimana ya kira-kira kemungkinan yang rasional di tengah keadaan sekarang ini? Berikut kami juga ada pernyataan dari analis politik Ray Rangkuti. Dari awal kelihatan yang menggaungkan satu putaran di adalah 02, tentu dibantu dengan berbagai temuan-temuan survei. Saya mau mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau dalam bacaan saya, rasanya ini akan sulit untuk satu putaran. Akan sulit untuk satu putaran. Karena memang kalau kita melihat ya fakta-fakta terkini terutama dari mayoritas lembaga survei, hampir pasti Pilpres ini akan berlangsung dalam dua putaran. Pasalnya sejauh ini tidak ada satupun pasangan kandidat yang elektabilitasnya menurut lembaga survei terkemuka ini mencapai lebih dari 50%. Jadi yang lebih dari 50% itu pemirsa itu belum ada begitu ya sejauh ini. Nah, kita akan lihat mana saja lembaga survei yang memprediksikan, misalnya saja kalau kita lihat seperti survei Poll Tracking Indonesia yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Januari 2024. Prabowo Gibran ini di angka 46,7%. Kemudian Anies Muhaimin 26,9% disusul oleh Ganjar Mahfud 20,6%. Artinya apakah ada yang 50% lebih? Tidak ada. Kemudian kita akan lihat juga pemirsa ada hasil survei berikutnya dari Political Opinion yang juga dilakukan pada periode 1 hingga 7 Januari 2024. Nah, di sini Prabowo Gibran diprediksi di angka 42,3%. Kemudian Anies Muhaimin 34,5% dan Ganjar Mahfud ini 21,5%. Tidak ada lagi ya yang di atas 50%. Ini tidak ada. Nah, kemudian hasil yang kurang lebih juga sama, ini terpampang di survei Indikator Politik Indonesia. Kalau ini surveinya dilakukan periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Kita akan lihat untuk Capres nomor urut 02 atau Prabowo Gibran, ini 45%. Kemudian, ya, kalau untuk Anies Muhaimin ini sebesar 25% dan Ganjar Mahfud ini 22%. Artinya juga tidak ada lagi yang di atas 50%. Jadi pemirsa, kalau kita berkaca pada fakta dan data dari berbagai lembaga survei, Pilpres dua putaran ini sebenarnya lebih sesuai demokrasi karena hal ini juga mengacu pada pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 yang intinya berbunyi pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% ya. Jadi ini harus lebih dari 50% dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Jadi ada 20% suara di setiap provinsi. Nah, ini tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Oke, setengah jumlah provinsi di Indonesia ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian Pilpres 2 putaran juga sebenarnya lebih bisa mencegah potensi kecurangan. Dan hasilnya lebih legitimate dan juga lebih demokratis. Dan menjamin partisipasi yang lebih luas. Dan tentunya dari hasil survei ini juga kita rasa lebih rasional ya. Ya intinya jika memang Pilpres harus berlangsung satu putaran namun memang itu kehendak rakyat ya sah-sah saja. Begitupun juga jika Pilpres harus berlangsung 2 putaran karena proses demokrasi yang menuntut kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan maupun kepastian investasi tidaklah lebih penting dari pemimpin 5 tahun ke depan yang benar-benar terpilih sesuai kehendak rakyat dan secara legitimate. Narasi Pilpres yang mempengaruhi masyarakat agar satu putaran dengan berbagai alasan tadi dinilai sebagai berbagai analis politik ya. Ini sebagai manipulasi politik yang menyesatkan. Masa anggaran untuk pemimpin negara lanjutan diperhitungkan tapi anggaran membangun ibu kota negara baru dipaksakan. Nah demikian fact check kali ini pemirsa. Metro Siang akan kembali dengan informasi melihat survei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.